Baiklah Sobat Apik, sangat luar biasa sekali. Kemudian ya betul beliau itu adalah seorang direktur di Poltekkes YBA Bandung saat ini. Kemudian jika berbicara mengenai Poltekkes YBA Bandung, kita baru bertransformasi dari Apikes Bandung menjadi Poltekkes YBA Bandung. Apa sih yang menjadi keunggulan Poltekkes YBA Bandung sehingga kita bertransformasi dari Apikes seperti itu? Baik. Ketika kita Apikes Bandung, yaitu sebuah akademi perkamedis dan informatika kesehatan, kita hanya mempunyai satu program studi, makanya namanya akademi. Yeah. Nah, ketika kita melihat dunia kesehatan ini sangat memerlukan tenaga-tenaga kesehatan yang handal, maka kami mempunyai suatu cita-cita bahwa selain rekam medis dan informasi kesehatan yang menjadi garda terdepan di dalam lembaga kesehatan, di setiap lini lembaga kesehatan, telah terbit Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan di sini dikategorikan bahwa lulusan minimal D3 baru dapat dikategorikan tenaga kesehatan. Sedangkan non D3, apakah itu D1, D2, itu baru bisa dikategorikan kepada asisten tenaga kesehatan. Jadi tidak dapat menjadi sebutan tenaga kesehatan. Sedangkan di dalam setiap lembaga kesehatan yang akan dilakukan akreditasi, itu mempunyai berbagai persyaratan. Di antaranya persyaratan-persyaratan bagi tenaga kesehatan yang pendidikannya adalah D3. Dari situlah kami mempunyai sebuah cita-cita bahwa program studi rekam medis dan informasi kesehatan ini kita harus menambahnya demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lembaga kesehatan yang ada. Terlebih lagi ketika setelah terjadinya COVID-19. COVID-19 ini kita mulai merebak di tahun 2020. Mengapa? Padahal dari 2019 sudah ada warning. Tetapi Indonesia pada umumnya setelah mulai tahun 2020, saya ingat tepatnya itu adalah di bulan Februari Maret, itu tenaga kesehatan merasa sangat dibutuhkan dan juga terjadi kekurangan. Untuk itulah kami hadir dan juga menambah 3 program studi sehingga sebutan kelembagaannya yaitu Politeknik Kesehatan YBA Bandung. Sehingga sekarang ini kami mempunyai 4 program studi, yaitu di samping yang lama rekam medis dan informasi kesehatan D3, kami menambah juga D3 teknologi bank darah karena di setiap rumah sakit harus mempunyai yang namanya bank darah. Dan pelaksananya atau petugasnya, teknisinya itu harus lulusan teknologi bank darah. Kemudian yang ketiganya adalah manajemen informasi kesehatan, di mana manajemen informasi kesehatan D4 ini merupakan kelanjutan. Bisa kelanjutan dari D3 yang RMIK-nya dan bisa juga dari awal menjadi kelulusan manajemen informasi kesehatan. Dan yang keempatnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja yaitu D4. Di mana selain lembaga kesehatan, industri-industri, kemudian pabrik-pabrik dan lembaga-lembaga usaha lainnya itu memerlukan sebuah unit yang namanya unit K3 tadi. Itu barangkali keunggulan dan kelebihan setelah Apikes bertransformasi menjadi Poltekkes YBA Bandung. Jadi Poltekkes itu merupakan salah satu bentuk
pengembangan ya Bu, untuk salah satu bentuk tekad untuk memajukan Apikes juga ya Bu. Betul. Ya, jadi lebih berkembang lagi. Betul. Dan membantu mengembangkan tenaga-tenaga kesehatan di lembaga kesehatan agar menjadi seorang tenaga kerja ya Bu, tenaga kesehatan gitu. Betul. Tidak menjadi asisten lagi ya Bu. Betul. Ya. Karena sudah terbit undang-undangnya itu sejak tahun 2014. Jadi pemerintah memberi kesempatan selama 6 tahun. Ya. Direalisasi di tahun 2020 itu persis kita kena COVID, dan itu mau tidak mau, suka tidak suka, lembaga kesehatan semuanya harus memiliki tenaga D3 kesehatan. Tentunya dalam transformasi dari akademi menjadi Poltekkes itu banyak tantangan ya Bu, baik dalam internal maupun eksternal ya Bu. Boleh diceritakan Bu bagaimana tantangan saat bertransformasi dari akademi menjadi Poltekkes itu? Ya, alhamdulillah ya. Tantangan itu memang kalau dikatakan cukup menantang, berat atau ringan, itu memang tergantung kepada tekad kita. Alhamdulillah Poltekkes YBA Bandung menempuh hal itu dengan sangat intens, yaitu dari mulai kita membuat satu konsep studi kelayakan, kemudian juga menyusun SDM, tenaga dosen, kemudian juga tantangan kedepannya adalah juga bagaimana mensosialisasikannya, meraih mahasiswa, membuat statuta dan sebagainya, termasuk dengan persyaratan-persyaratan administratif yang dipersyaratkan oleh Dikti, dan kemudian menghadapi visitasi dari LAM PTKes dan juga lembaga Dikti juga, sehingga kita harus mempersiapkan dari mulai keuangan, SDM, sarana prasarana. Tentunya itu membuat kita harus bekerja keras, dan alhamdulillah Poltekkes YBA Bandung sudah memiliki kampus 2 yang berada di Cipagalo Girang 24 ini, yang dinilai oleh Dikti maupun LAM PTKes cukup memadai untuk menampung prodi-prodi yang dimaksud. Nah baik Bu, jika bicara mengenai 4 prodi tadi, pasti banyak pertanyaan yang timbul dari Sobat Apik di rumah. Mengapa 4 prodi tersebut yang dipilih Bu?